dengan saya Firman dari Gudang Kamera Surabaya. Nah, Surabaya hari ini cerah banget, cerah banget. Jadi di luaran hari ini cerah dan tidak hujan. Cuman hawanya masih sedikit hujan. Oke, seperti yang tadi di story ya. Saya ucapkan dulu selamat sore untuk Sobat GK yang sudah bergabung di acara live kali ini. Dan kalau bisa jangan meninggalkan live ini sampai dengan pukul 5:30 lebih 10 menit ya. 5:30 lebih 10. Oke, karena apa? Kita akan mengupas mengenai lensa Sigma Art ya, dengan lensa Nikon Nano. Worth it mana sih? Nah, jadi lensa Nikon ini dan lensa Sigma Art ini kompetitor yang saling berlomba-lomba untuk menghasilkan lensa yang super tajam ya sebetulnya. Tapi sekarang teman-teman banyak ada yang memilih Nikon yang nano 35mm f1.4 nano atau memilih Sigma 35mm f1.4. Oke. Nah, terus kemudian untuk untuk pertanyaan nanti seputar lensa Sigma dan lensa Nikon nanti bisa tanya di akhir sesi terangan ya, sesi tanya jawab nanti ada sih. Oke, nah saya akan compare 35mm Nikon f1.4 nano dengan 35mm f1.4 nya Sigma Art. Tapi teman-teman tahu nggak arti kata atau arti kode A di sini? Di sini A. Ya, A itu adalah art. Nah, yang dimana lensa Sigma Art itu kan berarti seni, benar ya? Seni yang dimana lensa art ini didesain khusus untuk menghasilkan sebuah ketajaman. Jadi untuk fast lens yaitu lensa fix yang berbukaan gede f1.4 itu dia mempunyai ada f1.8, dia mempunyai kode yang namanya art, yang dimana optiknya memang didesain khusus untuk menghasilkan sebuah ketajaman pada gambar. Nah, terus kemudian kalau untuk Nikon, ya Nikon ini ada nano. Ya. Nah, kalau untuk melihat Nikon, fitur yang ada di lensa ini itu apa aja bisa dilihat di belakang. Ini ada keterangan nih. Ini ada keterangannya nih. Ya, halo semuanya. Nah, ini ada keterangannya. Memang benar nano larang, ya. Dan di sini ada keterangan yaitu SWM, RF atau aspherical, terus ada nano crystal coat. Nah, ini fitur yang ada di lensa nano. Ya. Dan ini fitur yang ada di lensa nano. Jadi ada SWM itu silent wave motor. Terus kemudian ada rear focusing. Jadi fokusnya itu motornya di belakang. Terus kemudian SWM itu silent wave motor. Jadi dia kalau autofocus dia nggak bunyi berisik. Jadi silent banget. Biasanya kan ada kalau fokus itu. Nah ini enggak. Ini itu dia silent banget. Jadi nah, oke. Terus kemudian nano kristal. Nah, ini nanonya ini teknologi terbaru yang dimana nano kristal ini pun nano coating kok nano kristal. Nano coating ini pun dia fungsinya untuk mereduksi yang namanya flare ya. Jadi kayak cahaya-cahaya nyasar itu dia direduksi oleh nano coating. Oke. Nah, kedua lensa ini kalau dilihat kan secara biasa tanpa dipegang ya, kalau dilihat gini
yang paling gede kan yaitu Nikon Nano coating ya, 35 nano. Tapi sebelah kiri saya kan cuma segini ya. Nah, sebetulnya kalau untuk masalah berat selisih 200 gram. Serius, selisih 200 gram. Jadi kalau yang ini Nikon 35mm f1.4G itu beratnya cuma 400 gram. Sedangkan kalau 35mm f1.4 digi yang art ini dia 665. Oh, selisih 200 lebih. Selisih 265 gram. Jadi ini sebetulnya lebih berat sih. Dan ini pun lebih ringan. Ya, untuk bahan materialnya kalau yang ini dengan sama ada apa namanya, catnya tuh kayak binti-binti gitu, jadi ngedoff ibaratnya ya. Oke, ini finishingnya. Kalau materialnya ini magnesium alloy, bahannya sama dengan Sigma Art magnesium alloy. Cuman yang membedakan jumlah blade-nya atau kacanya ya. Nah, jadi kalau blade-nya tahu ya di mana. Ini saya buka. Ini kan tertutup ya. Ini saya buka. Nah, ini blade. Ini kipas diafragma ya, blade. Nah, sama juga halnya dengan Nikon. Nah, sama kan? Oke. Nah, itu tadi secara material. Terus untuk masalah coatingnya sebetulnya sih sama ya, sama coatingnya juga sama bagusnya. Jadi ini hoodnya saya lepas dulu. Nah, coatingnya tebel banget. Dan di samping itu Sigma Art, saya lepas dulu. Nah, ini coatingnya. Oke, ini coatingnya. Jadi ungu ya. Oke. Kalau Nikon pasti nggak ada sih sebetulnya. Ini sudah kelihatan ya. Nah, oke. Terus yang lensa-lensa profesional atau lensa-lensa mahal antara Nikon Nano Coating 35 ini dengan Sigma Art ini, dia memiliki mounting besi. Mounting besi ya. Sama Nikon juga memiliki mounting besi. Nah, menurut cerita Sigma 35mm Art ini lebih tajam dibandingkan Nikon 35 Nano. Benar nggak ya? Nah, sebetulnya kalau untuk Sigma dan Nikon ini sama-sama memiliki ketajaman yang tajam, super sharp sekali ya. Dan di samping itu Nikon itu memiliki karakter blur, kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya lebih bagus daripada Sigma Art. Nah, nanti kita buktiin cara pengambilannya gimana, nanti kita buktiin ya. Oke. Nah, oke, langsung kita compare aja ya. Nah, kita akan menggunakan Nikon D810. Oke, D810 udah tahu ya speknya. Dia untuk speknya wah top banget. Jadi D810 ini memang kamera profesional yang gimana dial atau tombol-tombolnya, materialnya dia oke banget. Jadi udah keluar semua dan bodinya juga oke. Terus kemudian dia ada built-in flash. Dia juga sudah full frame. Sensornya besar banget.
Nah, sensornya gede banget. Oke. Nah, kita akan langsung buktiin ya. Kita akan coba dulu bagaimana sih ketajaman di f1,4 dan blurnya di f1,4 itu gimana. Kita akan coba boneka Pikachu sebagai objek. Oke. Oke, nah ini saya lihatkan via LCD, sorry, ini. Nanti saya akan compare di laptop ya. Ini kalau pakai Nikon 35mm f1,4 nano, blurnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan coba compare dengan Sigma Art 35mm dengan objek yang sama, dengan diafragma yang sama tentunya ya. Wow. Ya ini hasil dari Sigma Art 35mm f1,4 Jadi 35mm Art Sony kalau dilihat dari LCD dia lebih tajam. Nah, dia lebih tajam. Terus dan ini Nikon. Dan kalau karakter warnanya ya, kalau Nikon cenderung lebih warm ya. Kalau Nikon cenderung lebih warm atau hangat gitu ya. Kalau Sigma biasa yang natural pada ya agak sedikit kebiru-biruan ya, kebiru-biruan atau sedikit kehijauan. Tapi untuk Nikon memang blurnya lebih smooth, bokehnya lebih smooth daripada yang Sigma Art. Kalau Sigma Art itu tadi detail lebih tajam sih ya. Kalau yang Nikon dia tajam, cuma tidak setajam Sigma. Nah, untuk blurnya pun lebih blur Nikon daripada Sigmanya itu sendiri. Tapi tergantung kembali lagi ke teman-teman atau sobat GK yang mau mencoba di kameranya. Nah, kita sekarang mencoba dengan kamera di 810. Kalau kita coba di kamera APS-C, dia dikalikan 1,5. Jangan lupa, bukan murni pure atau 35 mili. Jadi dia pure jadinya 35 mili kali 1,5. Kurang lebih sekitar ya hampir 50-an 52 sekian lah ya. 52,5 sekian mili jadinya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman pingin untuk portrait alangkah baiknya pakai yang 35
ukuran 35 mm ini untuk body Nikon. Terus kemudian untuk hasilnya, masalah di full frame dengan di APS-C perbedaannya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu signifikan. Warnanya, terus ketajamannya, ya mungkin apa namanya, dynamic range-nya beda ya, karena sensornya gede sama sensor APS-C memang berbeda. Tapi nggak perlu khawatir, untuk hasil akhir 35 mili Sigma Art untuk dimanapun kalau kita review 35 mili Sigma Art lebih unggul daripada 35 mili f1.4 nya Nikon. Selisihnya nggak banyak, kurang lebih sekitar, kalau penilaian dari 0 sampai 100, Sigma Art ini mempunyai poin 88 dengan Nikon dengan Nikonnya ini skornya ya tipis kok, 86-an ya. Tapi ya balik lagi, tergantung dari sini, kembali lagi ke teman-teman lebih suka yang mana, karena karakternya pun berbeda-beda ya. Jadi kalau yang Sigma ya lebih tajam, kalau yang Nikon dia blurnya kuat, lebih bagus, lebih smooth. Tapi di Sigma Art ketika ada flare dia masih masuk flare-nya. Tapi kalau di Nikon flare itu sudah direduksi dengan teknologi nano coatingnya itu tadi. Jadi kalau saya rasa kembali lagi. Tapi kalau saya pribadi saya masih pegang Nikon 35 mili 35 mili nano, kadang-kadang digabung jadi 35 nano art. Oke, apa namanya, untuk itu ya dia lebih heavy ya, lebih apa namanya, lebih berat, 35 mili. lebih ringan. Soalnya ini besar, lebih ringan. Untuk materialnya lebih ringan ini sih daripada materialnya Sigma 35 mili Art ini. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, memang benar ya. Ya tergantung suka yang mana ya, Semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi kalau saya pribadi suka warnanya untuk skin tone 35 nano. Dia ringan, mau dibawa kemana aja boleh, enak kok. Terus kalau untuk ini Sigma Art dia tajam banget. Ini kan juga tajam, cuman kalau ini ada sedikit cahaya nyasar gitu, flare masuk, flare-nya masuk. Oh ya, untuk tadi saya ralat untuk skornya 88 dan 92, 88 dan 92 ya, selisih sedikit kan ya. Jadi tetap menang di Nikon. Sigmanya tetap selisihnya sedikit, nggak banyak, bukan berarti timpang jauh, enggak. Jadi kalau untuk value harga, bahasa Inggrisnya belepotan, harga. Kalau untuk harga memang 35 mili Nikon dia lebih mahal daripada 35 mili f1.4 Sigma Art. Kalau 35 mili Sigma Art ini sekitar 9 juta, kalau yang ini sekitar kurang lebih sekitar
13-an lah, 12-13 jutaan. Nah itu, jadi seperti itu. Nano ringan, mantap, bagus, mahal. Hei, iya, memang bener mas, Nano lebih mantap, tapi mahalnya sekarang udah turun kok. Nikon udah turun semua, beda dengan yang dulu ya. Nikon udah turun. Oke, yang mau tanya jawab silakan, waktunya tanya jawab. Ya, Mas Cinil _05 di postingan berikutnya. Oke, kita Gudang Kamera Surabaya tetap bikin konten-konten yang bersifat mendidik atau pengetahuan mengenai fotografi, karena kita ingin berbagi ilmu mengenai fotografi ke seluruh Indonesia. Ya, tapi buktinya di IG-nya Gudang Kamera pun dilihat oleh seluruh orang yang ada di seluruh dunia. Jadi banyak dari India, Prancis, terus Malaysia, Brunei. Dulu pernah ada juga dari Brunei, dia sempat mampir ke sini untuk membeli sebuah kamera dan ingin tahu bagaimana kalau live di Gudang Kamera Surabaya itu gimana, behind the skin-nya itu pernah ada. Pernah saya foto juga kok. Oke. Nano ringan mau, oke. Kamera bagi pemula apaan bang? Kamera untuk pemula biasanya bisa pakai yang ringan, yaitu di 3.300, 3.500, atau bisa 5.600, 5.500. Atau kalau yang Canon itu bisa 1.200, 1.500, atau 600D, atau bisa 700D. Tuh kalau untuk pemula. Mas kalau buat foto siluet, settingan kamera DSLR gimana? Nikon 3300. Gitu mas, kalau siluet berarti kan sumber cahayanya ada di belakang nih, sumber cahayanya matahari ataupun lampu boleh. Nah ini saya praktekkan ya. Nah ini kan ini ada, saya pakai sumber lampu nih. Nah ini sumber lampu, dua sumber lampu ya, ini sumber lampu. Oke, sekarang saya akan bikin ini foto siluet. Mas Rizky boleh berdiri di sini mas, di belakang lampu mas. Di belakang lampu ya? Di depan lampu, sorry. Ntar ya saya praktekin ya. Di depan sini. Oke, agak nunduk nggak apa-apa. Oke. Nah kalau saya motretnya seperti ini, nah ini siluet. Sedangkan ini posisinya Mas Kiki. Nah ini posisi Mas Kiki. Oke. Nah ini ketika sudah saya foto menggunakan sumber cahayanya di belakangnya. Jadi ini Mas Kikinya, terus ini lampunya. Jadi nah itu seperti itu. Jadi speednya diusahakan secepat mungkin, jadi bisa sampai tergantung ISO. Saya menggunakan ini tadi, speednya 6400, terus f-nya 1,4, ISO-nya saya pakai, ISO-nya saya pakai 200 ya. Oke, bentar. Ya, untuk beratnya sorry tadi Firman Rala juga, untuk Sigma Art ini sama Nikon ini selisih mungkin bukan 200 ya, sorry, tapi selisihnya 65, hampir 100 gram, 65 gram, lumayan sih. Tetap yang namanya Sigma lebih berat ya daripada yang Nikon. Sorry ada wiu-wiu. Oke, sama-sama mas. Semoga membantu dan bisa dipraktekkan.
Untuk lensa yang Nikon kurang lebih sekitar 13 sama 14 jutaan. Kalau yang Sigma Art itu sekitar 9,9 lah ya second. Kalau untuk lensa murah untuk prewed bagusan mana Om? Lensa murah untuk prewed biasanya pakai Sigma Art Mas, 35 mili. Mas Ferry underscore motret 35 mili Sigma Art ini lebih oke lah ya. Lebih oke kalau maksudnya lebih oke di kantong. Tapi biasanya orang-orang upgrade-nya juga ke Nikonnya karena memang Nikonnya warnanya lebih warm kan ya. Kalau untuk prewed ke skin tone warna kulit Nikon lebih oke lah ya, lebih oke. Bang, ada kamera mini nggak? Dan harga berapa? Kamera mini itu yang gimana ya? Mirrorless atau kamera pocket? Kurang paham juga sih. Hehe. Surabaya nih daerah di Mas? Surabaya daerah Keramat Gantung Mas, Surabaya Utara, dekat Tugu Pahlawan. Wah langsung medok Surabaya. Surabayanya ada di Keramat Gantung, Jalan Keramat Gantung 67 Surabaya. Alamatnya ada di gudang apa? Di biodata ya. Kalau ada X1 second, ada Mas EDS Studio Fotografi, Studio ID Studio Fotografi. Ada 12 something ya. Bisa WA ke C1 nanti. Ada lensa video 50 mm f2.8 f1.8 maksudnya ya. Kalau baru ada Yuno. Kalau yang bekas kosong. Kalau yang baru itu 1,1 kalau nggak salah. Oke, 1750 gimana Om, cocok nggak? Kalau untuk Tamron ya 1750 untuk prewed. Tamron pas 17-nya dia kurang tajam sih Mas menurut saya. Pernah saya coba juga. Dan kita akan edit unsharp atau unsharping lagi di Photoshop. Kalau ingin hasil yang oke, itu pakai yang ini nih, apa namanya, Nikon 1755 f2.8 itu bagus banget. Untuk servis bisa Mas, silakan dibawa ke toko. Rata-rata kalau untuk jual Alpha 6000 berapa ya, yang bekas masih bagus baru kira nanti bisa DM aja Mas, boleh. Mbak Monica ya, bisa DM aja boleh, silakan untuk best price-nya ya. Terus Bang, rekomendasi lensa Nikon D90 yang bagus buat foto prewed. Kalau D90 kalau saya saran, saya pernah pakai juga dan hasilnya juga oke dengan harga terjangkau. Itu pakai yang namanya Nikon 18105. 18105 ini oke banget, dia all round. White-nya dapat, telenya dapat. Kalau kita mau agak sedikit blur, kesan blur di belakang atau backgroundnya, kita bisa pakai yang 105 mm-nya. Kalau untuk yang white-nya bisa kita pakai di 18 mm-nya. Oke kok itu. XT30 berapa second XT30 kosong? Kita adanya XT3 sekitar 16 jutaan. Oh pada Surabaya nih gak apa-apa, Olympus OMD 5 Mark Loro. Ono ta? OMD ono Mas, sampean dolene nang toko Mas. Ono. Kok tak kira rego spesial Mas, khusus sampean. Oke, yang lanjut kalau Sigma 1750 f2.8 buat prewed. Sigma adanya sih 1770 ya, f2.8 sampai 4 kalau nggak salah. Kalau untuk Nikon coba deh, nanti saya cek lagi. Oke Om, makasih Om, sama-sama Mas. Halo Mas Alang. Iya Om Dalang. Ya halo Mas Alang. Sehat Mas Alang. Kira-kira kalau Canon nggak bisa rekam video kenapa ya? Canon apa dulu nih? Kalau untuk Canon yang biasanya ngerekamnya cuma berapa detik itu ada dua faktor, yaitu dari settingan juga. Yang kedua itu dia dari memori, kapasitas memori. Jadi kapasitas memorinya nggak terlalu gede, akhirnya dia tidak bisa merekam dengan lama. Jadi cuma berapa detik aja gitu sih. Untuk kamera 60D plus kit berapa? Kita adanya 60D body only, kurang lebih sekitar 5 sekian ya, 5 juta sekian. Berapa harga 18 Nikon? 18 105 2,5 Mas. 2,5. Siap Mas. Beres, nanti bisa temuin saya enggak apa-apa. Monggo tanya-tanya ke sini boleh. Monggo silakan. Oke, makasih Om. Ya, sama-sama Mas. Nanti dicek aja Mas itu kenapa nggak bisa videonya, bisa karena settingan
atau bisa biasanya paling banyak itu memory cardnya nggak support. Dalam artian memory card yang bukan kelas 10 atau yang Extreme Pro. Nah itu bisa hanya 2 detik, 3 detik atau bahkan nggak bisa merekam sama sekali. Atau kapasitasnya memorinya memang korup, yang biasanya tulisannya 16 GB tapi ternyata ketika di properties di komputer, di info atau di Mac itu sisanya itu nggak sampai 2 GB, 3 GB gitu. Akhirnya dia nggak bisa nggak bisa jadi ngerekam gitu, bisa faktornya banyak kok sebetulnya. Oke, Nikon 18140 ada mas 3,8, ketajamannya oke dibandingkan dengan yang tadi saya obrolin 18105, karena 18140 ini memiliki karakteristik terbaru. Jadi Nikon lensa keluaran terbaru daripada 18105. 18105 ini mulai dipakai di D90 menjadi kit. Jadi usianya kurang lebih kalau sampai hari ini 6 tahun lebih sih, 6 tahun lebih. Kalau 18140 mungkin ya masih diproduksi sampai hari ini, diproduksi sampai sekarang. Dia di launching mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu lah. Tapi sampai hari ini ada. Tapi kalau 18105 untuk hari ini dia sudah nggak diproduksi. Mulai tahun nggak diproduksi kembali, itu tidak diproduksi mulai tahun kurang lebih sekitar 2012-13an. Terakhir dia dipakai kit di D7000, Nikon D7000 gitu. Terus lensa Canon 18200 ada 3,8 mas second. Sony A6000 second berapa? Secondnya kurang lebih sekitar 6,4. Ada 5,9 ada. Kamera CCTV mini nggak punya mas, nggak jual. Fujifilm ada batas limit shutternya nggak? Sebetulnya kalau untuk kamera itu memiliki batas limit itu menurut literatur, tapi kalau saya secara prakteknya saya pernah menemukan kamera yang sebetulnya menurut literatur dia shutter count-nya 150.000 maksimal, tapi ketika kita cek shutter ternyata dia sudah 350.000 jepret. Nah berarti kan sebetulnya kamera itu lebih kalau sampai nggak bisa dibuat motret sama sekali, nah itu shutternya baru habis. Tapi kalau bisa dibuat motret tapi shutternya agak keras, itu pun ya masih bisa jalan normal sih. Terus kemudian lensa Meike 35 mili kosong mas. Lensa paling tajam di Fujifilm apa bang? Lensa paling tajam di Fujifilm untuk kelas fix itu ada di 5612, terus 3514, 23 mili itu f1,4 nya tajam-tajam sih. 56 nya di f1,2 nya dia tajam-tajam juga gitu loh. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, ini ada, kalau Sony A6000 TT sama 600D bisa, boleh mas, underscore foto. Oke, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan sampai di sini, jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah ngikutin live di IG maupun di YouTube. Oke, terima kasih banyak. Salam jepret dan tetap semangat.